Dari kawasan Cilangkap, Jakarta Timur 107,7 FM Radio Jalas Veva Jaimahe. Selamat pagi, Jajamar senang sekali saya Arjun Samudra dapat menjumpai Anda dan tentunya menemani aktivitas Anda di pagi hari ini. Awal pekan Senin tanggal 28 April 2025. Mudah-mudahan semua rekan-rekan kita dimanapun saat ini berada dan juga melihat kita ataupun juga mendengarkan siaran kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. JJ Mars, hari ini kita akan berbincang-bincang di salah satu program acara Sailor News yang tentunya menghadirkan narasumber dan kita akan membahas tentang satu tema yang kali ini kebetulan narasumber saya berasal masih dari Mabesal, tepatnya dari salah satu dinas yang fungsinya bertugas untuk mendukung kelaikan material TNI Angkatan Laut adalah dislike matal. Tema kita di pagi hari ini Jajamers membahas tentang dislike matal sebagai pilar utama dalam menjaga standar kelaikan material dan keselamatan prajurit TNI Angkatan Laut profesional, objektif, dan berkualitas. Telah hadir bersama dengan saya di sini ada Kolonel Laut Elektro Ari Arya Sriadi STMM yang sehari-hari menjabat sebagai Kasubdistan Dislike Matal. Selamat pagi menjelang siang, Kasubdistan Dislike Matal Kolonel Ari Arya. Selamat pagi, Bang Erjun. Senang sekali Oke, bisa hadir di sini. Terima kasih. baik. Mungkin bisa agak lebih dekat dikit untuk ke mikrofon. Nah, baik, gimana kabarnya Kolonel Ari? Alhamdulillah, kabarnya luar biasa, baik dan sehat-sehat selalu. Tentunya tetap semangat dalam melaksanakan tugas-tugas di lingkungan TNI Angkatan Laut. Baik, baik. Dan kemarin baru saja melaksanakan halal bihalal kalau nggak salah ya dari Korps Elektro. Kebetulan, ya. Oke, baik, Kasubdis kan kita berbicara juga tentang kelaikan. Ya. Nah, ada beberapa pertanyaan pastinya banyak nih ya, karena kan selama 1 jam nih. Ya. Kita akan berbicara tentang kelaikan, khususnya yang menjadi tugas dan tanggung jawab dari dislike matal itu sendiri. Baik. Tapi sebelum kita mulai ke pertanyaan-pertanyaan sebelumnya, kita mungkin akan berkenalan dulu dengan Kasubdis dan bagaimana juga dengan dislike matal itu sendiri. Mungkin bisa disapa untuk para pendengar kita Jajamers di pagi hari ini, silakan. Baik, Kolonel Ari. terima kasih Bang Erjun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Senang sekali rasanya bisa hadir di Ispenal ini di Radio JJM Suara Samudra. Perkenalkan, saya Kolonel Laut Elektronika Ari Arya Sriadi. Saat ini menjabat sebagai Kasubdis Standarisasi di Dislike Matal atau bisa disingkat Kasubdistan Dislike Matal. Demikian. Baik. Untuk standar itu kira-kira apa yang distandarkan ya, Kasubdis? Baik, untuk standarisasi memang secara nasional kita juga mungkin pernah mengenal dengan istilah Standar Nasional Indonesia, begitu. SNI gitu ya. ya? SNI yang mungkin biasa di dalam dunia industri maupun perdagangan dan sebagainya. Kemudian juga di dunia militer kan juga kita ada military standard atau milstan gitu. Dan saat ini pun di Indonesia di Tentara Nasional Indonesia terutama di Kementerian Pertahanan pun juga sedang menggagas atau melaksanakan penyusunan kebijakan terkait dengan standarisasi Tentara Nasional Indonesia. Jadi kita pun juga berupaya dalam kelaikan di TNI Angkatan Laut ini juga ada satu struktur terkait dengan standarisasi yang harapannya tentunya nanti segala peralatan baik itu alutsista maupun non alutsista di TNI Angkatan Laut itu sesuai dengan standar-standar yang berlaku, baik itu untuk military standarnya maupun terkait dengan yang standar umum demikian. Sehingga tujuannya adalah nantinya itu menunjang keselamatan dan juga terhadap personil, lingkungan maupun peralatan itu sendiri. Baik, baik. Dan ini melalui Subdis yang Bapak pegang ya? Ya, betul. Untuk di Dislike Matal sendiri ada berapa Subdis? Saat ini di Dislike Matal ada 3 subdis secara struktural di Mabesal ini, yaitu subdis standarisasi, kemudian subdis uji mutu, dan kemudian subdis sertifikasi. Baik. Itu.
Baik, ada 3 subdis yang masing-masing memegang peranan masing-masing ya, Iya, tentunya betul. semuanya dalam rangka mendukung tugas pokok dari Dislike Mata itu sendiri. Nah, berbicara tentang Dislike Mata, kita membahas mundur ke belakang, Baik, sejarahnya. baik. Kalau nggak salah di era tahun 1997 ya mulainya. Iya, betul. Baik, silakan Bapak Jadi, Kasubdis. Dislike Matal mulai berdiri secara lembaga, secara resmi itu pada tahun 1997 Hmm, yang berdasarkan keputusan Kasal pada tanggal 31 Juli 1997 tentang organisasi dan prosedur Dinas Kelaikan Material TNI Angkatan Laut yang bisa disingkat sebagai Dislike Matal. hmm, Nah, di dalam keputusan tersebut mulai berlaku mulai 1 Agustus 1997. Kemudian artinya pada tahun 2025 ini kita di Selek Matal nanti sudah akan berulang tahun yang ke-28 tahun. Jadi hmm. secara usia sudah cukup bisa dikatakan dewasa Dewasa ya. demikian. Ya. Iya. Kemudian saat ini di Selek Matal dipimpin oleh Laksamana Pertama TNI Bambang Heri Wicaksono, di mana beliau merupakan alumni dari Akademi Angkatan Laut Angkatan ke-37 atau tahun 1991. Yang mana kalau secara urut-urutan, Iya. artinya beliau ini adalah sebagai Kadislek Matal yang ke-26 dalam riwayat berdirinya Dislike Matal itu. Baik, baik. Jadi tahun 2025 ini Dislike Mata akan memperingati hari jadinya yang ke-28. Sebuah perjalanan panjang dari Dislike Mata itu sendiri dengan 3 subdis ya yang Betul. didukung, dan mudah-mudahan ke depannya terus bisa semakin maju dan sukses untuk mendukung kelaikan daripada Betul. tadi standarisasi yang Betul. Kasubdis sampaikan. Nah, kalau bisa berbicara juga tentang kelaikan itu sendiri, sebetulnya apa pengertiannya dan tujuannya apa sih, Kasub? Siap. Jadi secara pengertian ya, secara makna kelaikan kita bisa mengacu kepada Peraturan Menteri Pertahanan nomor 9 tahun 2021 tentang penyelenggaraan sertifikasi kelaikan pertahanan untuk mendukung pertahanan negara, di mana di situ dijelaskan bahwa makna dari kelaikan adalah suatu kondisi yang menyatakan terpenuhinya peraturan atau persyaratan keselamatan sesuai dengan desain dan fungsi asasinya serta aman untuk dioperasionalkan. Sehingga dapat dikatakan bahwa kelaikan adalah suatu kondisi yang menyatakan seberapa jauh persyaratan atau peraturan yang telah ditetapkan itu dapat terpenuhi. Kemudian kita juga ada rujukan yang mengacu kepada keputusan Kepala Staf TNI Angkatan Laut nomor Kep 1673 tahun 2023 yang menyatakan bahwa tujuan yang ingin dicapai dalam penyelenggaraan pembinaan kelaikan material di TNI Angkatan Laut adalah untuk memperkecil resiko dan atau kegagalan dan atau juga kerusakan material di dalam setiap tahap pembinaan materialnya selama daur hidupnya, sehingga diperoleh suatu kondisi yang aman untuk keselamatan personel, material itu sendiri, dan juga lingkungan. Jadi memang orientasinya adalah itu demi menunjang keselamatan untuk bisa mencapai tugas-tugas TNI Angkatan Laut secara optimal. Baik, baik. Demikian. Jadi kalau berbicara tentang namanya kelaikan dan juga standarisasi, itu syaratnya adalah untuk suatu kondisi yang aman, keselamatan personil, material, dan lingkungan. Betul. Berarti kita di sini juga harusnya melalui kelaikan ya? Iya, betul. Kalau melihat dari sini, kira-kira apa yang untuk dilaksanakan kelaikan? Kasubdis, pandangan Kasubdis sebagai Kasubdis standar. Baik. Jadi memang kalau secara objek kelaikan itu ada beberapa hal, yaitu baik itu dari sisi alutsista maupun dari sisi non alutsista. Oke, kalau terkait dengan yang contohnya kita di sini nih. Ya, yang di sini kan berarti mungkin kita masuk dalam kelompok non alutsista ya. Iya. Di non alutsista juga kita menggunakan peralatan-peralatan yang kita gunakan untuk kegiatan sehari-hari. Nah, di situ memang perlu dilaksanakan kelaikan. Katakanlah pada saat misalnya biasanya kita lakukan adalah pada saat
diadakannya suatu peralatan begitu. Nah, di situ nanti dalam pengadaan barang dan jasa ketika itu diadakan, kita di tim kelaikan terlibat di dalamnya situ dalam prosesnya untuk melaksanakan verifikasi kelaikan. Baik itu verifikasi kelaikan 1, verifikasi kelaikan 2 maupun verifikasi kelaikan 3 yang merupakan uji fungsi. Nah, di situ untuk memastikan bahwa peralatan-peralatan yang diadakan yang dilaksanakan tersebut itu sesuai dengan spesifikasi teknis yang mungkin sudah disusun tentunya oleh para pejabat pembuat komitmen. Jadi kita ditunjuk untuk dari PPK atau pejabat pembuat komitmen nanti akan berkirim surat kepada Kadislayek Matal untuk menunjuk beberapa orang sebagai tim kelaikan material. Kemudian tim kelaikan material yang ditunjuk tersebut akan terlibat di dalam proses pengadaan barang jasa tersebut untuk memeriksa mulai dari verifikasi 1 untuk memastikan bahwa peralatan tersebut itu memang perlu dilaksanakan perbaikan atau seberapa jauh perbaikan yang perlu dilaksanakan. Verifikasi 2 kita laksanakan nanti untuk memastikan bahwa peralatan yang datang itu sesuai dengan spesifikasi teknisnya. Kemudian nanti setelah dia diinstal, dipasang, akan kita laksanakan uji fungsi untuk memastikan dia beroperasional dengan baik dan juga tentunya mendukung keselamatan bagi personil. Karena kan nantinya kita yang menggunakan peralatan itu melalui sertifikasi kelaikan itu nanti tujuannya adalah untuk menjamin itu tadi keselamatan personil, material dan lingkungan. Tentunya juga untuk tugas-tugas yang bisa terlaksana dengan optimal. Baik. Biasanya untuk uji kelaikan itu dilakukan periode 1 tahun sekali, 2 tahun, 3 tahun, atau ada periode tertentu? Ya, ada periode tertentu. Kita selain untuk yang tujuannya tadi itu pengadaan barang jasa, kita juga ada kegiatan kelaikan yang dilaksanakan secara berkala, yaitu uji kelaikan secara berkala itu rata-rata kita laksanakan sesuai ketentuan itu 2 tahun sekali. Jadi di Slayek Matal selain terkait dengan permintaan dari PPK, kita juga menyusun suatu program kegiatan untuk melaksanakan verifikasi survei berkala terhadap terutama terhadap alutsista ya yang kita gunakan, baik itu dia berupa KRI atau alat apung, kemudian pesawat udara, kendaraan-kendaraan tempur marinir, itu kita laksanakan verifikasi atau uji berkala secara rutin. Dan juga bisa jadi kemudian ada dalam event-event khusus apabila ada kemudian kegiatan yang melibatkan alutsista, itu kita laksanakan verifikasi sesuai dengan permintaan dan kebutuhan agar nanti kegiatan yang dilaksanakan itu dapat optimal. Misalnya pada saat kita akan melaksanakan misalnya latihan Armada Jaya, atau kemudian ada melaksanakan upacara besar seperti HUT TNI yang melibatkan banyak alutsista. Nah, itu kita melaksanakan verifikasi, uji fungsi dan sebagainya untuk memastikan bahwa alat-alat yang akan digunakan tersebut itu aman dan nanti bisa lancar dalam pelaksanaan. Baik, mendukung kegiatan tugas, operasi dan latihan tadi sebetulnya. Betul. Ya. Nah, kalau kita kembali lagi nih kepada organisasi di Slayek Matal itu sendiri, pastinya kan tujuan dan juga kedudukan tugas dan fungsi di Slayek Matal itu sendiri sudah ditetapkan. Nah, bisa diceritakan sedikit kepada JJ-Mers apa mungkin tentang bagaimana dengan kedudukan tugas dan fungsi dari di Slayek Matal itu sendiri? Baik, JJ-Mers kita merujuk kepada keputusan Kepala Staf TNI Angkatan Laut nomor 1673 tanggal 13 Juli 2023 bahwa di Slayek Matal merupakan satker pembina fungsi dan pelaksana pusat kegiatan kelaikan material dan keselamatan kerja TNI Angkatan Laut yang berkedudukan langsung di bawah Kepala Staf TNI Angkatan Laut. Dengan tugas di Slayek Matal diantaranya adalah merumuskan kebijakan teknis Kasal tentang penyelenggaraan kelaikan material serta keselamatan kerja di lingkungan TNI Angkatan Laut dalam mendukung tugas pokok TNI Angkatan Laut. Kemudian menyelenggarakan pembinaan standarisasi mutu material, pengujian mutu material, dan sertifikasi kelaikan material, serta keselamatan kerja di lingkungan TNI Angkatan Laut. Kemudian yang ketiga adalah menyelenggarakan pembinaan profesi surveyor di lingkungan TNI Angkatan Laut
Kemudian yang keempat adalah melaksanakan verifikasi dan survei kelaikan material alut dan non-alut di lingkungan TNI Angkatan Laut. Serta yang kelima adalah untuk mengesahkan dokumen rancang bangun, baik itu material baru alutsista dan non-alutsista, yang akan dilaksanakan pengadaan oleh pejabat pembuat komitmen di lingkungan Mabesal maupun juga di lingkungan Kotama. Oh ya, kami tambahkan juga bahwa di Dislek Matal ini selain kita ada organisasi yang di Mabesal ini, kita juga memiliki unit pelaksana teknis atau UPT, UPT ya. Ada 2, yaitu saat ini di Satlaik Matim di Surabaya dan juga Satlaik Matbar di Jakarta posisinya. Mungkin demikian. Baik. Dan itu juga memiliki tugas dan fungsi sama ya dari Betul. kepanjangan tangan dari Dislek Matal yang ada di sini. Betul, betul. Ini kalau berbicara tentang tadi tugas dan fungsinya ini kan banyak sekali nih. Pastinya membutuhkan sumber daya manusia yang mempunyai klasifikasi seorang surveyor ya. Betul. Untuk saat ini bagaimana? Menurut Kasubdis sendiri didukung oleh berapa personil di subdisnya? Baik. Untuk di subdis saya sendiri kebetulan tidak terlalu banyak kebetulan karena memang kebutuhan organisasi TNI Angkatan Laut secara keseluruhan memang sedang membutuhkan personil yang banyak. Saat ini di tempat saya untuk di subdis standarisasi sendiri berjumlah 10 orang. Namun kalau secara di Dislek Matal sendiri secara daftar susunan personil itu mencapai lebih kurang 130 orang. Kemudian di Dislek di Satlaik Matbar maupun Satlaik Matim itu bisa mencapai 65 orang. Kalau secara struktur organisasi untuk DSP-nya. Demikian. Oke. Jadi itu didukung oleh tentunya para personil yang memiliki surveyor ya. Tapi Betul. nanti akan kita dijelaskan. Baik. Oke, bagus. Baik. Jajamar 107,7 FM. Sebelum kita beralih ke pertanyaan selanjutnya, kita akan break sejenak. Jadi Jajamar masih bersama dengan Serjun Samudra dan juga ada narasumber kita Kolonel Ari. Tetap di 107,7 FM. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga tekan loncengnya. Tentunya biar Anda tidak ketinggalan video-video baru dari kita. Jadi tetap di 107,7 FM Radio Jalas Vefa Jaimahe.